jaksa dan ayahnya dan adik Indra sebagai tersangka kan, pertama seperti apa sih Bang, katanya dia diduga menyembunyikan asetnya Indra ini? Oke, jadi saya Dr. Firman Chandra, saya coba menjelaskan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka itu adalah hak prerogatif dari penyidik, dalam hal ini penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Dengan adanya dua alat bukti saja, itu seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ada dugaan mungkin alat buktinya dokumen transaksi dari PPATK, kemudian sama saksi atau saksi ahli. Jadi bisa ditetapkan menjadi tersangka karena sudah terpenuhinya dua alat bukti tersebut. Nah, itu yang menjadi dasar dari hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Oke, Bang, kalau untuk pasal yang akan didapatkan oleh Vanessa dan ayahnya dan adik itu apa sih Bang, kalau boleh tahu? Pertama, undang-undang yang dimasukkan sebagai dasar penetapan jadi tersangka adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan pencucian uang atau TPPU. Jadi pasal dari TPPU tersebut itu sebenarnya yang paling krusial itu hanya 4. Pertama, pasal 3. Pasal 3 adalah yang aktifnya, artinya yang memang mengirimkan, barang siapa yang mengirimkan, mentransfer, melayering. Nah, itu adalah peran aktifnya dari tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada lagi pasal 4 yang menyembunyikan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada lagi pasal 5, pasifnya yang menerima tindak pidana pencucian uang. Karena memang tindak pidana pencucian uang adalah extraordinary crime. Jadi kalau misalnya polisi menetapkan seseorang jadi tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang dan dia pasif, ada kemungkinan pasal yang dikenakan adalah pasal 4 menyembunyikan, atau pasal 5 menerima, atau pasal 10 turut serta dari tindak pidana pencucian uang ini. Biasa dijungtokan dengan pasal 55 KUHP, kemudian pasal 378 terkait penipuan, kemudian kalau memang seperti Indra kan berarti dijungtokan dengan perjudiannya. Di pasal 21 KUHP, kalau tindak pidana itu diancam dengan hukuman minimum 5 tahun penjara, berarti tersangka itu bisa langsung ditahan. Karena apa? Kalau misalnya tidak langsung ditahan, ada dua gugatan. Pertama, melarikan diri. Kedua, menghilangkan barang bukti. Jadi memang ancaman hukuman di atas 5 tahun atau minimum 5 tahun itu wajib untuk ditahan. Tapi balik lagi, itu kewenangan dari penyidik. Karena dugaannya adalah menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Itu KUHP kita yang ada sekarang. Kalau dia aktif di pasal 3, itu ancaman hukumannya adalah 20 tahun, denda 10 miliar. Kalau dia pasif menerima tindak pidana pencucian uang, ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan denda 1 miliar. Hanya 1 miliar dendanya, karena memang pasalnya di sana, di pasal 5 tersebut, ancaman hukuman 5 tahun, denda 1 miliar yang pasif. Tapi berarti memang sudah dijatuhkan sebagai sudah menjadi tersangka, berarti sudah terbukti bahwa kan? Balik lagi bahwa seseorang ditetapkan jadi tersangka itu memang hak prerogatif dari penyidik gitu. Artinya kalau sudah ditetapkan jadi tersangka, pilihannya cuma 2, menerima atau tidak menerima. Kalau tidak menerima, ada upaya hukum namanya pra-peradilan. Jadi harus digugat status tersangkanya tadi melalui mekanisme pra-peradilan. Sidangnya cuma 7 hari saja. Dan itu hak dari tersangka untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Kalau tidak menggunakan berarti menerima. Kalau menerima berarti nanti diserahkan ke kejaksaan tahap 2. Kemudian baru ke pengadilan, tergantung lokasinya. Kalau Jakarta Utara berarti pengadilan negeri Jakarta Utara misalnya, lokus deliktinya. Ya harus itu Bang. Betul.
terbukti, ya berarti harus lakukan upaya. Kalau yakin saya tidak merasa melakukan, gunakan pra peradilan. Pra peradilan itu artinya sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan, sebelum tahap 2, kemudian sebelum masuk ke persidangan di pengadilan negeri Jakarta Utara misalnya, itu harus dilakukan upaya supaya status tersangkanya itu dibatalkan. Nah, itu fungsi dari pra peradilan itu.